Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ganjar Pranowo telah diumumkan menjadi bakal calon presiden dari PDI Perjuangan oleh Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis 21 April 2023. Tetapi jauh sebelum pengumuman, Ganjar Pranowo sudah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk dari mantan Wali Kota Solo sekaligus Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Tanpa tedeng aling-aling, Rudi bahkan secara terang-terangan mendukung Ganjar sebelum ada garis komando. Atas sikap lancangnya itu, Rudi bahkan nyaris dipecat dari PDIP. Ganjar! 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 Terbaru, FX Rudi mengklaim pemilihan baju lurik garis hitam putih yang kerap dipakai Ganjar tak lepas dari idenya. Lantas apa alasan Rudi mendukung Ganjar dan adakah motif di balik itu? Simak spesial talk show Tribun News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Gilang Putranto. Saat ini saya tidak berada di studio, tapi saya berada di luar. Dan spesial telah bersama saya ada Ketua DPC PDIP Kota Surakarta sekaligus mantan Wali Kota Surakarta, ada Pak FX Hadi Rudiatmo. Pak Rudi, apa kabar? Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Oke, baik Pak Rudi, kabarnya? Waras. Ya, ini spesial sekali Tribuners karena ini saya dan Pak Rudi berada di Taman Sunan Jogokali. Ini tidak jauh juga dari kediaman Pak Rudi dan ini dibangun kurang lebih selesai 2021 ya Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya. Jadi apa, Pak Rudi? Taman Sunan Jogokali ini saya mulai menata barang bekas itu tahun 2021. Tepatnya tanggal 18 Februari 2021. Yang kita tata ini adalah barang-barang bekas semua, bekas salto bis, bekas bongkaran dari pemerintah Kota Surakarta yang tidak dipakai kita tata di sini. Nah, kenapa diberi nama Sunan Jogokali? Yang di sini dulu itu adalah pemukiman kumuh yang setiap tahunnya itu kebanjiran minimal 3 sampai 4 kali. Saya dan Pak Jokowi waktu wali kota membuat kebijakan semua rumah yang ada di bantaran sungai harus direlokasi. Karena satu, menyalahi aturan, yang kedua masyarakat tidak sehat dan tidak tentram hidupnya, sehingga kita relokasi sejumlah 1.571 rumah, kita relokasi semua dan kita diberi tanah 40 dan stimulan untuk membangun. Akhirnya bantaran sungai ini bersih. Namun selama bersih tentunya tidak ada yang merawat. Nah, di sini seperti semak belukar yang banyak ular dan lain sebagainya. Begitu saya selesai, saya coba untuk menata untuk jalan. Sebenarnya dulu kepingin saya hanya untuk jogging aja. Namun kok saya lihat kok baik ya, akhirnya semua pelan-pelan punya duit kita belikan paving, kita untuk gaji tukang dan sebagainya. Ketika saya dapat keuntungan pengelolaan sampah, itu kita tata di sinilah. Nama Sunan Jogokali ini tidak ada kaitannya dengan apapun. Sunan Jogokali ini adalah menggambarkan kehidupan saya secara pribadi maupun kehidupan yang ada di bantaran sungai. Artinya senajan uripe nandang atine nelongso, jejeg ora goyah ora goreh, kanthi linambaran iman. Jadi itu Sunan Jogokali kepanjangannya adalah itu. Bahasa Indonesianya, biarpun hidupnya menderita lahir batin, namun tetap lurus, tidak mudah dipengaruhi, tidak pernah khawatir, berpegang pada iman kepercayaan kepada Tuhan. Nah, dan di sini sekarang menjadi tempat wisata gratis. Setiap malam minimal 2.000 sampai 3.000 orang berkumpul di sini menikmati
suasana bantaran sungai Bengawan Solo. Luar biasa. Berarti itu kalau melihat seperti apa sosok Pak Rudi mungkin bisa tercermin di Taman Sunan Jogho kali itu ini. silakan, itu yang menilai masyarakat. Kalau saya hanya kepingin tempat ini jadi bersih dan bermanfaat. Akhirnya UKM yang ada di sini juga ada 40 UKM dan yang mengelola parkir dan sebagainya, bersihan itu kan mendapatkan rezeki semua. Dan saya tidak minta setoran 1 sen pun. Itu murni pure untuk kepentingan masyarakat, termasuk lift yang saya buat sendiri ini adalah buatan anak pinggir sungai Bengawan Solo. Dilas sendiri sama Pak Rudi. Iyalah. Sekarang kesibukannya apa, Pak? Ya kesibukannya ya satu, ya kita punya pekerjaan sampah yang dari perusahaan atau pabrik itu ikut lelang dan sebagainya, ya nanti keuntungannya untuk kepentingan sosial, untuk keluarga, dan tentunya untuk melanjutkan Taman Sunan Jogho kali ini supaya lebih bisa memberikan tempat hiburan yang gratis dan bisa menyenangkan masyarakat yang kelasnya itu menengah ke bawah. Oke, kalau las juga masih jalan ya, Pak? Masih, saya ngelas kan ngajarin anak-anak aja supaya biar bisa bekerja. Oke, baik. Pak Rudi, ini kita mulai ngomongin terkait hal-hal isu-isu terhangat saat ini, Pak Rudi. Ini Pak Rudi sudah memakai kaos baju garis-garis. Ya. Ini tapi bahannya kaos ya, Pak ya? Ini kaos. Ini model kaos. Baju. Ya. Oke. Dan ini Tribuners adalah nantinya atau motif ini akan dipakai untuk kampanye Pak Ganjar jelang Pilpres 2024. Nah, ini Pak Rudi mengklaim bahwasannya ini adalah ide dari Pak Rudi. Jadi mungkin begini, bisa dijelaskan Pak Rudi. Kalau Pak Jokowi mempunyai gagasan atau ide garis hitam putih, saya pernah mengusulkan kepada Pak Ganjar lurik. Ini nyambung. Apalagi yang mengendiko itu adalah kepala negara, kepala pemerintahan, dan orang nomor 1 di Republik yang namanya Presiden Joko Widodo. Sebetulnya garis ini sudah orang mestinya harus bisa membaca. Yang namanya garis itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kalau saya menyampaikan adalah seperti itu. Yang kedua, garis ini tetap harapannya Pak Jokowi, Ganjar ini tetap tegak lurus. Pertama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, tegak lurus kepada rakyat Indonesia. Yang ketiga, tegak lurus terhadap partai yang menugaskan. Nanti jenengan tanya petugas partai itu apa. Nah, sehingga garis ini saya maknai, karena yang ngendiko itu Piai Solo, presiden sekali. Garis itu adalah artinya Ganjar RI 1. Itu garis. Nah, hitam putih itu menunjukkan bahwa Ganjar tidak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang abu-abu. Jadi kebijakan-kebijakan yang tegas, jelas, dan itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, ketika saya ditanya oleh teman-teman, kalau Pak Jokowi idenya garis, itu jelas artinya bahwa Pak Jokowi sudah memberi gambaran Ganjar RI 1. Yang kedua, ketika saya menyampaikan lurik kepada Pak Ganjar, itu maknanya panjang. Lurus LUR-nya, lurus dalam pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. I-nya ikhlas dalam melayani rakyat Indonesia. Itu yang garis besarnya. Namun di turunannya lagi ada, beliau tetap sebagai kader partai lurus kepada apa yang menjadi penugasan dari PDI Perjuangan, ikhlas menjadi petugas partai. Artinya dia diminta untuk berjuang keras meraih kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Jadi ini nyambung antara garis dan lurik. Nah, ini kebetulan aja, apakah saya pernah mendampingi beliau selama 10 tahun, nah, sehingga pikiran, batin dan sebagainya nyambung. Chemistry-nya nyambung. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, artinya awalnya memang Pak Jokowi menyarankan garis. Ya. Kemudian Pak Rudi mematangkannya dengan lurik. Ya. Oke. Ya. Terus Pak Ganjar juga setuju. Apakah perlu pertimbangan atau persetujuan? Saya sampaikan kalau lurik itu pakai luriknya ATBM. Alat tenun bukan mesin, yang diproduksi oleh UKM di Medan, Klaten. Nah, sehingga kalau ada garis, ada lurik, ini sudah merupakan satu kesatuan.
harapannya Pak Jokowi Ganjar RI 1 dengan buat kebijakan tidak abu-abu namun tetap putih dan hitam, tidak abu-abu. Lureknya adalah lurus dalam pengabdian kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ikannya adalah ikhlas dalam melayani rakyat Indonesia. Ini udah nyambung. Ya. Nah, itulah yang sebetulnya saya memaknai apa yang dingendikake Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang saya tangkap positif. Garis Ganjar RI 1 kan gitu. Ya, kalau garis Ganjar RI 1 adalah Ganjar mendapatkan berkat dari Tuhan akan menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Oke, Pak Rudi, artinya untuk konsep ini kemudian motif baju seperti itu berarti sudah disetujui partai atau seperti apa itu, Pak? Loh, anak saya wong ini positif kok. Disetujui lah. Makanya Pak Ganjar sering kadang-kadang menggunakan lurik coklat hitam, lurik hitam merah, ada lurik lagi hitam putih, ada lurik hijau putih pun ada, hijau hitam pun ada, biru hitam pun juga ada. Nah, tergantung beliau mau menggunakan lurik apa, namun arti dari sebuah lurik itulah yang sebetulnya maknanya sangat-sangat jelas sekali. Oke, Ibu Mega sudah memberi respon belum, Pak? Kalau masalah kostum kan enggak pernah beliau mau ngomentari, karena sudah jelas bahwa Ganjarnya adalah petugas partai. Petugas partai itu ya petugas rakyat. Karena partai politik itu ada itu dengan undang-undang partai politik adalah kumpulan dari masyarakat membentuk sebuah kepengurusan yang namanya Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, pengurus anak cabang, pengurus ranting sampai dengan anak ranting. Isinya itu rakyat. Nah, sehingga kalau petugas partai ya petugas rakyat. Namun kalau petugas rakyat beda maknanya. Itu independen. Kan tidak ada calon presiden independen. Nah, artinya sebagai kader partai itu adalah petugas partai. Tetapi jangan dimaknai petugas partai itu adalah jongos. Pesuruh semua harus taat dan patuh, untuk korupsi itu tidak ada di situ. Yang ada adalah meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Oke, tapi ketika ada banyak masyarakat atau mungkin sebagian masyarakat yang menilai kata petugas partai itu seperti tidak punya wewenang. Kemudian bagaimana ketika tadi Pak Rudi menyampaikan kalau partai itu juga isinya rakyat. Ya. Kalau ternyata ada perbedaan, rakyat inginnya apa tapi partai inginnya apa, seperti itu bagaimana Pak Rudi? Saya beri contoh. Ya. Saya sebagai kader partai ditugasi menjadi ketua DPC partai, ditugasi lagi berkompetisi menjadi wali kota. Lah, penugasan yang diberikan kepada saya itu, ketua umum saya itu pesannya hanya satu, meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan gagasan dan pikiran petugas itu sendiri, tidak keluar dari apa yang dibuat oleh partai itu sendiri yang ideologinya Pancasila 1 Juni. Dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama sampai ke sila ke-5. Jadi bukan petugas partai itu kalau ada apa-apa harus ke sana dulu, tidak. Tapi partai ini akan mengkritisi ketika petugas partai yang ada di lembaga eksekutif maupun legislatif ini menyimpang. Ketua partai punya kewajiban untuk meluruskan kembali, untuk memberikan pengarahan dan untuk mengingatkan. Jangan. Padahal Ibu Ketua Umum itu adalah sosok negarawan yang menurut saya adalah luar biasa. Karena beliau melihat rakyat maunya apa. Nah, rakyat maunya Ganjar calon presiden yang diberikan ke Ganjar kok. Bukan ke Mbak Puan, bukan ke siapa lagi. Karena keinginan rakyat Ganjar untuk menjadi calon dari PDI Perjuangan. Nah, sudah kita sampaikan. Pak Rudi berbicara mengenai Ganjar Pranowo dicapreskan PDIP. Pak Rudi dengan lantangnya, dengan ininya sudah jauh hari sebelum Bu Mega menyampaikan. Kenapa Pak Rudi sangat yakin terhadap Ganjar, sangat percaya, bahkan Pak Rudi nyaris dipecat dari PDIP, Pak Rudi? Saya ini kan orang yang mau dipecat, mau diapakan oleh partai pun, saya tetap PDI Perjuangan, jadi saya tidak pernah punya rasa khawatir, ora goyah, ora goreh itu loh. Nah, namun saya tetap lurus pada ketua umum. Karena apa yang selalu saya sampaikan, kenapa saya susah-susah mendukung Ganjar Pranowo. Satu, beliau itu adalah anak ideologis.
Bung Karno, yang ingin mengimplementasikan ideologi partai PDI Perjuangan adalah Pancasila 1 Juni 1945. Yang kedua, Ganjar Pranowo ini ada punya keberanian mengambil sebuah keputusan yang tidak populis namun untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, dia punya ketegasan, dan yang kedua, yang ketiga punya nyali. Yang penting tiga hal ini dimiliki oleh pemimpin. Nah, sehingga kalau saya ketemu Pak Ganjar, selalu saya berjabat tangan dengan menempelkan kening. Saya dengan Pak Ganjar punya pemikiran yang sama. Kita sebagai petugas partai, tugasnya adalah meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga, namun untuk kepentingan masyarakat. Saya berani menyampaikan seperti itu karena saya tahu persis apa yang akan terjadi di dalam benak pikiran Pak Ganjar dan kegiatan-kegiatan sehari-hari sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ya, dan akhirnya Bu Mega memilih Pak Ganjar. Perasaan Pak Rudi pertama saat mengetahui Pak Ganjar lah yang dipilih Bu Mega dan juga PDIP menjadi calon presiden seperti apa, Pak? Saya santai-santai saja, saya masih ngelas, masih apa, teman-teman pada ke rumah saya, ada yang ingin mengikuti Zoom, saya tidak mengikuti karena saya bukannya pasti mendak seperti itu. Tapi apapun yang diputuskan oleh Ketua Umum, hukumnya wajib bagi saya sebagai kader partai, laksanakan dan dimenangkan. Tapi kalau kita bicara masalah Ganjar Pranowo, ini kalau kita hitung-hitung dengan Jongko Joyoboyonya, itu yang saya pegang. Karena Jongko Joyoboyo itu tidak pernah meleset dan tidak pernah keluar dari itu. Yang bisa memimpin republik ataupun noto nagoro ini, Ganjar ada di situ. Ganjar ini dapat go dan no. Soekarno dapat no-nya, Soeharto dapat to-nya, Susilo Bambang Yudhoyono dapat no-nya. Kalau Ganjar ini dapat Ganjar Pranowo, dapat go dan no. Rudi bisa jadi presiden? Enggak bisa. Nah, karena ro harusnya, ro atau ra. Kalau ru kan harus ada pasangannya, ada sukunya. Nah, sehingga itu akan nggak bisa lah. Sehingga Ganjar Pranowo ini kalau ibaratnya ataupun saya sering menyampaikan pada teman-teman atau masyarakat, Ganjar itu adalah anugerah. Bahasa Jawanya ganjaran itu anugerah. Pranowo itu adalah penerang. Jadi besok rakyat Indonesia, doa saya itu dapat anugerah yang sangat luar biasa bagi masyarakat yang paling bawah sampai yang ada di atas. Namun kalau saya otak-atik gatuk lagi, Ganjar Pra itu adalah sebelum, Nowo itu 9. Sehingga sebelum 9 itu 8 lah, sehingga presiden ke-8 itu Ganjar Pranowo. Makanya doa saya supaya Ganjar Pranowo menjadi pemimpin Republik Indonesia. Nah, itu doa saya dan itu masih ada di artikelnya teman-teman wartawan. Oke, itu keyakinan seorang Pak Rudi terhadap Ganjar Pranowo jauh sebelum diputuskan dan ternyata menjadi kenyataan seperti itu. Ya karena Sunan Jogo kali tadi. Nah, januripe nandang atine nelongso. Jejeg ora goyah ora goreh kanthi linambaran iman mati itu aja. Berarti Pak Rudi memang tidak peduli misalkan seandainya bahkan sampai dipecat pun tetap enggak masalah, tetap PDI Perjuangan. Saya orang punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen kok. Jadi mau dipecat, mau dibunuh pun lah, saya tetap PDI Perjuangan dan anak-anak ideologis dan biologis saya tidak akan keluar dari PDI Perjuangan. Oke, ya berbicara mengenai PDIP, Pak Rudi belum lama ini mendapat jabatan strategis, bisa dikatakan seperti itu, menjadi tim monitoring perjuangan partai. Ya. Seperti apa itu Pak timnya? Jadi Pak? Itu bukan penugasan yang strategis. Itu adalah tugasnya satu untuk memonitor semua kader yang ada yang ditugaskan baik di struktur partai, di lembaga legislatif. Itu adalah tugas kami yang diberikan oleh Ketua Umum yang ditandatangani oleh Mas Prananda dan Pak Sekjen, yaitu untuk memonitor perjuangan partai yang dilaporkan ke Ketua Umum setiap sebulan sekali lah, sehingga semua yang sementara ini baru tingkat legislatif yang ada di DPR RI yang 128 anggota ini, setiap ada kegiatan harus diupload ke linknya MPP. Nah, sehingga dari 128 anggota ini yang sudah menyampaikan laporan ke MPP berapa itu sudah bisa kita lihat.
Dan itu tidak akan bisa dibohongi. Ketika saya dengan Mas Gilang foto di sini, terus saya ngomong ada kegiatan di Tawangmangu, itu nggak akan bisa dibohongi karena lokasinya terkunci ada di sana. Jadi tugas saya adalah hanya memonitoring, menyampaikan laporan kepada Mas Prananda yang menugaskan saya, dan Mas Prananda nanti laporan kepada Ketua Umum. Jadi MPP bukan petugas partai yang mencari kesalahan kader partai, tidak. Namun akan lebih memotivasi petugas partai yang di legislatif maupun yang ada di struktur partai. Lah untuk sekarang ini kami baru minta data calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten, itu baru kita minta datanya, sehingga calon-calon ini dalam melakukan kegiatan di masing-masing wilayah itu melakukan atau tidak. Itu nanti akan kalau diizinkan oleh Pak Sekjen diberi data, dan itu nanti akan kita monitoring secara keseluruhan. Jadi secara dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke dari Pulau Menyas sampai Rote, itu nanti akan kita monitor. Berarti Pak Rudi punya semacam power, bisa saja ditakuti oleh. Nggak ada yang takut dengan Rudi. Kalau takut dengan Rudinya tidak diberi SP toh ya. Nah, kemarin kan diberi surat peringatan keras dan terakhir. Enggak, saya enggak pernah merasa ditakuti, enggak. Ya mungkin penilaian dari Mas Prananda, karena saya tidak mencalonkan sebagai apapun, punya waktu yang longgar kira-kira seperti itu, wes Rudi aja yang diminta untuk membantu monitoring perjuangan partai. Ya, berbicara tentang surat peringatan keras itu ya Pak, atau nyaris dipecat kalau bahasa teman-teman. Selain Pak Rudi, setelah itu ada beberapa kali Pak, DPP ada pemanggilan beberapa, termasuk yang terbaru Pak Budiman Sujatmiko, itu karena bertemu lah dengan calon lain yang telah bertemu dengan Pak Prabowo, bisa dengan seperti itu. Ya. Anda memandangnya seperti apa? Ya, yang namanya silaturahmi sekali lagi, ini adalah budaya bangsa Indonesia. Namun apabila sebagai kader partai, karena kita punya calon presiden dari partai, kalau saya bersilaturahmi ke sana, membicarakan masalah pencapresan, itu melanggar aturan partai. Karena partai kan tetap harus tegak lurus. Ya. Kalau calonnya Ganjar ya tidak perlu kita bicara atau bersilaturahmi dengan calon presiden yang lain, namun berbicara soal pencapresan. Itulah yang sebetulnya etika. Nah, sehingga kalau Budiman Sujatmiko menyampaikan seperti itu ya saya hanya yang mengingatkan saja. Etika berpolitik itu adalah santun. Tapi kesantunan itu jangan sampai melanggar aturan-aturan partai yang sudah dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan. Tidak tertulis itu adalah semua aturan partai. Sehingga dipanggil oleh Sekjen pun kan mesti ditanya, itu kan hal yang wajar. Yeah. Karena beliau menyampaikan kata-kata yang menurut penilaian dari pengurus DPP adalah ini bicara masalah pencapresan. Nah itu pasti akan diingatkan. Saya pun diingatkan juga tidak masalah waktu mau dipanggil. Karena ya jadi yang namanya kader partai kan punya pimpinan. Kalau pimpinan menganggap saya salah, berarti saya juga harus mengakui kesalahan. Namun kalau pimpinan menganggap saya ini tidak salah, pasti juga tidak akan disudutkan. Lah salah saya apa? Karena saya terlalu lancang lah waktu dapat surat peringatan keras dan terakhir itu. Tapi kan saya selalu menyampaikan, saya mendoakan Ganjar menjadi pemimpin Republik Indonesia. Tetapi apapun yang diputuskan oleh Ketua Umum, hukumnya wajib dilaksanakan dan dimenangkan. Nah itu kan sudah saya garis bawahi di situ. Nah, namun karena dalam penilaian sudut pandangnya beda-beda, akhirnya saya mendapatkan mendapatkan peringatan keras dan terakhir. Ya tidak apa-apa. Ya. Artinya ada spekulasi terkait di internal PDIP ada perpecahan. Pak Rudi, saya kalau menilai dan memandangnya tidak ada perpecahan. Hanya saja ya kadang-kadang saya sendiri, seperti saya sendiri kadang-kadang juga melanggar etika politik partai. Seperti apa Pak Rudi? Nah seperti kemarin waktu Ketua Umum belum memutuskan, saya sudah teriak-teriak terus Ganjar Pranowo
pemimpin Republik Indonesia kan sama saja. Nah, tetapi dalam hal ini namanya doa kan boleh. Kata-kata atau ucapan itu adalah doa. Seperti Pak Jokowi garis hitam itu adalah doa. Ganjar RI 1 itu doa, bagi menurut saya seperti itu. Oke. Kalau terkait ini Pak, ada yang menyebut manuvernya Mas Gibran sebagai wali kota pelanjut Anda nih, kan bertemu juga dengan Pak Prabowo, juga sudah dipanggil waktu itu. Nah kan semua kan namanya etika toh. Selama saya mau ketemu Pak Prabowo pun tidak ada persoalan. Selama ketika ketemu saya jabat tangan, menyapa dan seterusnya selesai, dan saya tidak bicara masalah pencapresan, tidak bakalan saya akan dipanggil oleh ketua DPP. Kecuali kalau saya tidak dipanggil, saya nyelonong datang, lah itu beda. Kalau dalam kasus ini Mas Gibran seperti apa Pak? Oh, menurut saya itu bukan manuver, bukan manuver karena beliau adalah wali kota. Lah saya bukan wali kota, tahu-tahu ke sana kan ada apa ini Rudi? Mau berpijak di dua perahu. Waduh, saya takut kalau naik di dua perahu. Takut keplengkang. Nah, itu aja. Oke. Ya itu artinya jawaban Pak Rudi bahwasanya PDIP internalnya tetap solid walaupun solid, ada... solid. Kalau penilaian orang lain seperti itu hal yang wajar. Tidak ada organisasi apapun yang sempurna. Nah, tidak ada. Yeah. Pasti ada kekurangan, kelemahan itu pasti ada. Namun segi positifnya, setelah selesai dilakukan klarifikasi dan sebagainya, nah, itu tanyakan saja kepada yang melakukan klarifikasi. Namun saya tidak pernah menilai Mas Gibran itu manuver karena dia punya jabatan sebagai kepala daerah. Siapapun boleh diterima dan siapapun boleh ditemui. Itu saja. Terkait jurkam Pak? Nah, kalau jurkam itu kan Mas Gibran belum diberi SK itu tak bener itu betul. Kalau sekarang jurkam itu malah melanggar. Karena belum saatnya kampanye. Itu loh. Bener itu Mas Gibran, pinter loh Mas Gibran. Siapa yang ngomong saya jurkam? Nah kalau justru Mas Gibran pada saat itu saya jurkamnya Ganjar Pranowo, lah itu malah melanggar aturan KPU karena belum waktunya kampanye. Kalau saya Ganjar untuk semua, Ganjar Pranowo presiden itu bukan kampanye. Nah kalau yang kampanye itu diajak suruh nyoblos, lah itu baru kampanye. Gitu. Oke, berbicara terkait itu tadi, berbicara Mas Gibran, kemudian kalau di Solo sendiri Pak, ada juga sejumlah relawan atau bahkan spanduk deklarasi bahkan relawan itu di Solo mendukung selain Pak Ganjar Pranowo. Tanggapan Pak Rudi seperti apa? Itulah yang namanya pesta demokrasi. Kalau masih ada pilihan berbeda itu berarti masih normal bangsa kita ini. Karena saya punya pilihan, saya mulai penjenengan Mas Gilang, saya milih ke sana atau saya milih ke sana, itu adalah demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia inilah yang mesti harus kita hargai, kita hormati. Perbedaan itu adalah keindahan yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Bung Karno, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sehingga tidak perlu ada permusuhan antara pendukungnya capres A, pendukungnya capres B, pendukungnya capres C. Ketika sudah dilantik menjadi presiden, kita kembali lagi sebagai rakyat Indonesia. Itulah yang namanya kompetisi. Yang penting, satu, jaga etika. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan ini sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah semua rakyat Indonesia ini adalah punya hak dan kewajiban yang sama. Oke. Ya, Tribuners, kalau berbicara tentang Pak Rudi, ini Pak Rudi dikenal dengan orang yang penuh dengan filosofi, Pak Rudi. Termasuk berpakaian, penyusunan taman, caranya seperti ini. Termasuk ini bawa peci tapi nggak dipakai. Nah, ini kan peci ini. Apakah ada filosofinya juga Pak Rudi? Ini kan ketika Pak Ganjar direkomendasi jadi calon kan diberi peci oleh Ibu Ketua Umum. Ini sebetulnya filosofinya dalam sekali. Satu, ini sebagai simbol bahwa ini adalah identitas rakyat Indonesia. Yang paling mendalam adalah, Jar, kamu ini saya beri tutup kepalanya adalah pelindung. Artinya kalau kamu besok menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, hukumnya wajib kamu melindungi tumpah darah dan rakyat Indonesia seutuhnya. Tidak ada pilih kasih, tidak ada diskriminasi, semua dilindungi. Ini adalah pelindung. Nah, sehingga dengan filosofi Pak Ibu Mega memberikan peci ini sebagai pelindung, melindungi masyarakat Indonesia. Yang kedua, Pak Jokowi membuat
menyarankan garis hitam putih. Satu, garis hitam putih supaya Ganjar Pranowo menjadi presiden itu tidak membuat kebijakan yang abu-abu. Harus buat kebijakan yang putih ya buat putih. Katakan putih. Hitam ya katakan hitam. Itu. Dan yang makna yang lebih dalam lagi, ini yang namanya ucapan itu adalah doa. Garis itu mengartikan Ganjar RI 1. Nah kalau kebetulan aja nyambung saya usul ke Pak Ganjar, lurik itu dipakai untuk kesana kemari, itu akan lebih manfaatnya lebih besar dan maknanya lebih dalam. Karena lurus dalam pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikannya ikhlas dalam melayani rakyat Indonesia. Kalau masuk ke dalam partai adalah lurus dalam melaksanakan tugas-tugas partai untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, ikhlas menjadi petugas partai. Namun kalau jabarkan lagi 3 hari nggak selesai ini. Jadi itulah yang ini kelihatannya kok ini sudah nyambung. Makanya kalau sudah bicara garis ini adalah kalau orang tua saya dulu ngomong, kowe iki wis digariske, kowe iki dadi buruh. Kowe iki wis digariske, kowe iki dadi guru. Kuwi disyukuri, kerjalah dengan baik sesuai apa yang kamu dapatkan, sesuai apa yang talenta kamu miliki, selalu bersyukur. Pasti Tuhan akan memberikan kesejahteraan lahir batin. Itu ya. Oke, Pak Rudi begitu gencarnya mendukung seorang Ganjar Pranowo. Apa sebetulnya yang diharapkan nantinya? Andai kata Pak Ganjar terpilih sebagai presiden. Saya tidak berharap penghargaan, tidak perlu pengakuan. Yang penting Ganjar menang dan kedamaian terwujud di Republik Indonesia. Karena menjadi pelindung, garis disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah berani mengambil keputusan yang tegas. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Sama seperti Bung Karno katakan. Hitam kata Bung Karno, rakyat Indonesia katakan hitam. Putih kata Bung Karno, putih kata rakyat Indonesia. Itu aja. Jadi seperti kursi menteri seperti itu juga tidak berminat. Saya sudah sampaikan ke beliau. Kalau dilantik menjadi ketua, menjadi presiden besok, kalau Tuhan sudah mengizinkan terpilih jadi presiden, dilantik jadi presiden, jabat tangan, salamin dulu ketua umum saya. Setelah itu semua disalamin dan seterusnya. Ini yang saran kan, itu kan nanti tergantung beliau toh. Setelah itu jangan menawari saya menjadi menteri, jangan menawari saya menjadi komisaris, jangan menawari saya menjadi direktur apapun. Nanti tidak kecewa, pasti saya tolak. Tetapi kalau Pak Ganjar nanti butuh saya, kalau masih ingat maksudnya, itu memanggil saya akan datang. Apalagi suruh mendampingi ke sana kemari, itu pun akan saya lakukan, tidak digaji, tidak apa-apa. Yang penting saya kepengen Ganjar ini lurus dalam pengabdian kepada NKRI, ikhlas dalam melayani rakyat Indonesia, anti korupsi. Itu yang harus dijalankan. Oke, artinya tidak ada pamrih dari Rudi. Udah saya katakan langsung di ini media kok. Tidak ada. Ya, Pak Rudi, kalau berbicara tentang karir Pak Rudi, ini kan setelah jadi wali kota, kemudian ini tidak jadi untuk maju di pemilihan legislatif. Kedepannya Pak Rudi rencananya seperti apa? Nah, saya yang namanya petugas partai tergantung ketua umum saya buat Megawati Soekarno Putri, saya mau ditugaskan di mana. Itu saya ngikut. Ruth, kamu ya istirahat ya. Oh siap Bu. Tapi saya tetap PDI Perjuangan. Ruth, kamu ke sana. Oh siap Bu. Saya tetap akan saya laksanakan. Saya selalu katakan pada kader-kader PDI Perjuangan Solo, ibaratnya saya ini diminta untuk masuk ke dalam sumur yang beracun pun untuk kepentingan PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia, itu akan saya lakukan itu. Tapi dengan catatan bahwa saya harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang jangan sampai saat nanti mati di dalam sumur, kan tidak ada artinya. Nah, sehingga saya keluar dari sumur itu sudah membawa apa yang ditugaskan oleh ketua umum. Seloyal itu ya, kalau mau menilai loyal seperti itu atau tidak, itu silahkan mereka yang menilai. Namun saya punya prinsip, punya sikap, dan punya komitmen terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri.
Baik. Ya, Pak Rudi, kalau berbicara terkait Pilpres, kalau Pak Rudi kan sebagai ketua DPC, mesin partainya di Solo sudah menyala belum ini Pak Rudi? Bukannya menyala, ini udah larinya udah 100 kilo per jam ini. Udah ngebut berarti? Oh, sudah ngebut. Dan ya saya tidak pernah mengibaratkan kader partai saya ini seperti lilin kok. Namun kader partai ini saya jadikan lilin. Kalau lilin itu bermanfaat untuk orang lain. Namun kalau seperti lilin hanya dicari ketika lampu mati. Jadi saya tidak boleh kader partai saya, kader partai PDI Perjuangan ini diibaratkan seperti lilin. Dicari setiap 5 tahun sekali, oh nggak boleh. Kalau semua pengurus partai mau melakukan seperti itu, ya apa yang diharapkan oleh ketua umum mudah-mudahan bisa berhasil. Oke. Jadi seperti lilin dan jadi lilin itu beda. Jadi kader partai harus bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Namun kalau seperti lilin dicari ketika mau pemilu, enggak mau saya. Oke. Pak Rudi, mungkin terakhir ini kan bursa cawapres sepertinya lebih seru daripada capres. Anda melihatnya seperti apa, kemudian siapa sosok-sosok yang Anda pandang cocok mendampingi Ganjar jagoan Anda? Sebentar toh, ini kan sebetulnya yang capres itu yang resmi dicalonkan dari partai itu kan baru 1 toh. Yang lolos electoral threshold loh. Ya. Yang parlementernya lolos itu kan baru Ganjar Pranowo toh. Yang lainnya kan belum secara resmi mendeklar. Lah saya nggak mau berpikir dan berandai-andai cawapresnya siapa. Cawapres ya tugasnya para ketua umum partai sana. Yang penting doa saya Ganjar Pranowo jadi presiden, rakyat Indonesia bisa menikmati kedamaian, ketenangan, sejahtera lahir dan batin. Oke, harapan Pak Rudi terkait pelaksanaan Pilpres pemilu 2024. Ya, Pilpres karena ini adalah pesta demokrasi setiap 5 tahun yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, mulai tahun 77 saya karena ikut itu 77 sampai sekarang, ya kita harapkan semua punya hak dan kewajiban yang sama dan tidak perlu ada intimidasi, ada penekanan atau ada money politik dan sebagainya. Namun semua adalah pesta demokrasi yang membuat suasana hati semua masyarakat itu riang gembira. Pemilu 2024 riang gembira. Oh, wajib itu riang gembira. Oke. Nah, nanti sih riang gembira, kalau nggak bisa riang gembira ke sini naik kapal Naga Basukian udah riang gembira susur Sungai Bengawan. Susur Sungai Bengawan Solo di Taman Jogokali. Oke, terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Terima kasih banyak. Ya, demikian Tribuners, perbincangan saya dengan Ketua DPC PDIP Kota Surakarta sekaligus mantan Wali Kota Solo, Pak FX Hadi Rudiatmo, dan tetap bersama kami hanya di Tribun News. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.